tahun ini dapat penugasan sesuai Impres nomor 6 2025 ya. Instruksi Presiden nomor 6 2025 bahwa Bulog harus menyerap gabah kering panen di tingkat petani 6.500. Ini sebenarnya bisnis proses yang baru. Karena yang lalu-lalu itu Bulog tuh cuma nunggu di gudang. Kalau sekarang kita harus jemput di petani dan harus dibeli 6.500. Makanya sekarang Pak Dirut membentuk tim jemput gabah yang langsung menjemput kepada petani. Kita juga berkolaborasi tentunya dengan dibantu dengan TNI dan lain-lain ya. Kolaborasi ini sehingga sekarang kalau kita lihat petani itu sudah mendapatkan harga yang baik sekali dari gabah kering panennya. Jadi kalau yang lalu-lalu itu kan harganya di bawah itu, tapi sekarang sudah, kalau kita lihat Mas Wiki udah hampir rata semua 6.500. Oke. Selain juga terkait dengan akses masyarakat untuk bisa mendapatkan beras sangat mudah, akses dalam harga juga bisa lebih terjangkau dan petani juga bisa lebih sejahtera gitu ya? Iya. Oke. Sekarang kalau kita lihat sekarang pupuk udah mudah kan mendapatkannya. Ternyata petani sekarang kami ketemu dengan petani-petani itu, wah sekarang berterima kasih juga kepada Bulog, kepada pemerintah, kepada Pak Presiden, kepada kementerian lembaga terkait bahwa sudah menaikkan harga pembelian gabah kering panen 6.500 dan kita lihat sekarang petani semua sudah happy. Ya. Baik, salah satu hal juga yang perlu dipastikan adalah memastikan ketersediaan dari pangan ataupun beras lah ya. Karena kan ketahanan pangan itu harus tahan secara stok gitu untuk kebutuhan masyarakat gitu ya. Nah, upaya dari Bulog sendiri untuk mencapai ketahanan pangan itu seperti apa? Kita boleh ngobrol di area pengemasan sambil jalan nanti ya. Baik, kita sambil jalan ke sana ya Bu ya. Oke, seperti apa Bu? Jadi gini, Bulog dalam penugasannya itu menjaga pengelolaan cadangan pangan pemerintah ya. Kita juga menyebarkan kepada seluruh gudang-gudang seluruh Indonesia. Lalu kita juga rawat juga berasnya, karena sekarang ini kan dia ambil gabah ya Mas ya. Gabah kita proses, ini salah satunya proses beras. Kalau di sini beras ke beras, tapi kita juga punya dari padi ke beras sebenarnya. Lalu setelah diproses, dimasukkan ke dalam karung, kita simpan biasanya di gudang-gudang. Nah, di situ juga kita rawat. Perawatannya ada namanya fumigasi, spraying dan lain-lain. Jadi kami dalam menjaga ketahanan pangan dan pengelolaan stok, tentunya juga kita punya standar operasional prosedur untuk menjaga stok itu sendiri. Oke, kalaupun sebuah kondisi ideal gitu dalam hal stok gitu harus aman dalam waktu jangka berapa bulan atau beberapa tahun ke depan sih Bu, kalau dari yang bisa diupayakan oleh Bulog sendiri? Sebenarnya sih kan depend on cara penyimpanannya. Misalnya gudang harus kering. Kalau kita lihat sekarang gudang-gudang Bulog itu sudah pada pakai palet bawahnya gitu ya. Tadi setiap 3 bulan kita lakukan fumigasi spraying sehingga memang kita pastikan beras yang nantinya kita distribusikan itu adalah beras harus dalam quality control yang sudah kita pastikan itu baik yang diterima masyarakat.